Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku, seperti yang kita baca dari berita-berita, peningkatan lonjakan kasus COVID-19 saat ini luar biasa. Setiap kita membaca status di Facebook, unggahan di Instagram, di Twitter, ini sering sekali kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru kita, kiai kita, kawan kita, saudara kita, famili kita wafat, dan kebanyakan dari mereka adalah karena virus COVID-19 ini. Dan menurut yang kita baca dari bulan kemarin sampai dengan Jumat kemarin 12 Juni, peningkatannya luar biasa. Ada kasus yang terkonfirmasi positif itu sampai 1.090 sekian. Ini jadi saya muskil kalau pandemi yang merupakan wabah kemanusiaan ini yang mengenai siapa saja ini masih ada yang tidak mempercayainya, ada yang tidak mempercayainya, atau minimal ada yang menganggap ini sepele. Kita sudah melihat sendiri, paling tidak mendengarlah berita-berita di dunia ini, bagaimana dampaknya pandemi ini, misalnya terhadap kebijaksanaan pemerintah Saudi Arabia tentang haji dan umroh yang membuat kita juga ikut gundah. Ini seperti yang sering saya katakan bahwa ini adalah musibah kemanusiaan, bukan hanya musibah perorangan, kelompok, partai, negeri, daerah, etnis, agama, tapi manusia secara keseluruhan. Mungkin Allah Ta'ala memang ingin memberikan pelajaran yang besar terhadap semua manusia. Nah, tentu saja hal pelonjakan kasus COVID-19 ini tentu mempunyai dampak yang luas sekali. Misalnya kita sudah mendengar rumah sakit penuh, kemudian shelter di kabupaten sampai desa penuh, kekurangan gitu. Para dokter, tenaga medis, dan siapa saja yang ada di garis depan untuk mengurusi soal pandemi ini tentu saja sudah mengalami kelelahan yang luar biasa. Maka ini tentu saja rasa kemanusiaan kita, terutama sebagai bangsa Indonesia yang berprimat kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu membuat kita harus bersikap lain, memprioritaskan persoalan kemanusiaan ini dari yang lain-lain. Soal politik, soal apa saja, bahkan soal ekonomi juga kita harus prioritaskan ini dulu. Bagaimana kita mengekang laju
penularan dari virus ini, sehingga nanti kita bisa berbuat yang lain. Itu harus pertama-tama, karena itu pertama saya mengharapkan pemerintah, nomor satu pemerintah hendaknya tegas, seperti apa yang dihimbau oleh banyak kalangan, yaitu segera ngerem, menarik rem darurat. Apakah mau membatasi kegiatan masyarakat atau apa, pokoknya yang jelas pemerintah harus melakukan tindakan yang tegas, yang jelas untuk menanggulangi ini pertama, atau istilahnya itu orang untuk menarik rem darurat segera. Jangan ditunda-tunda, jangan macam-macam. Ini prioritas kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kita mengharapkan mereka ikut mensosialisasikan, menjelaskan kepada masyarakat yang belum paham atau menganggap ini tidak ada, diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya. Yang sudah bosan memakai masker dan lain sebagainya, kita himbau untuk bersabar demi kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama, bukan kepentingan masing-masing. Jadi ini kita diuji tentang rasa kesetiakawanan. Kita misalnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, membatasi kegiatan, itu untuk kepentingan sesama, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Ini yang sering saya katakan, kita ini memang dituntut sekarang ini untuk lebih peduli kepada sesama. Dia peduli kepada sesama. Kemudian marilah kita jangan pernah berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Siapa tahu pengampunan Allah terhadap dosa-dosa kita dapat mengembalikan rahmat-Nya kepada kita semua, menolong kita dari pandemi yang terus mengancam ketenangan kita ini. Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sudah ya Allah, hentikanlah, sirnakanlah wabah ini dari muka bumi. Kami bertobat. Sekali lagi, marilah kita prioritaskan ini. Urusan-urusan lain nanti, urusan lain. Kita yang kemarin berkelahi dalam tanda kutip karena soal-soal politik atau lain sebagainya, kita hentikan dulu lah. Kita hentikan. Mari kita bersama-sama sebagai sesaudara manusia, sebagai kemanusiaan, kita melakukan upaya-upaya ikhtiar lahiriah dan tentu saja dengan tadi ikhtiar batiniah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belas kasih-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua bisa kompak bersama-sama menghadapi cobaan ini. Demikian saya kira, ini entah himbauan apa-apa yang mudah-mudahan kalau Anda anggap ini baik, marilah kita bersama-sama mendukung ini. Pemerintah tegas ngerem, menarik rem darurat, mengatasi persoalan ini dengan tegas. Para tokoh masyarakat ikut mendukung
semampu mereka. Dan kita semua tak jemu-jemu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan sambil kita sendiri tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Allahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslim, khairu Indonesia wa Indonesiyin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.